Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat ini mari kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kuasa, dimuliakanlah namamu. Saat ini kami butuh firman-Mu sebagai bekal bagi kami menempuh kehidupan ini. Kami mengimani Roh Kudus menolong kami dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Kami menyambut wartan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-34 saya akan bacakan bagi kita semua. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali diderah, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara sekalian, ini bacaan yang menarik sekali untuk kita dalami bersama. Bagaimana seorang kepala penjara di kota Filipi pada akhirnya mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Proses sekarang itu menarik untuk kita gali, untuk kita simak bersama. Bagaimana Paulus yang sebelumnya diderah oleh orang-orang di kota Filipi, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dan di penjara dia memberitakan Injil, sehingga kepala penjara di Filipi bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, pada hari Minggu ini tanggal 8 Juni tahun 2025, kita merayakan Hari Pentakosta atau Hari Ketuhanan Roh Kudus. Saudara, kita harus dapat membedakan
Pentakosta dalam agama Yahudi dan Pentakosta dalam kekristenan. Kalau dalam agama Yahudi, Pentakosta adalah hari peringatan Tuhan Allah menurunkan hukum Taurat melalui Musa kepada bangsa Israel. Hari Raya Pentakosta juga mereka rayakan sebagai Hari Raya Syukur Panen Gandum. Nah, dalam kekristenan, Pentakosta tidak dalam pengertian seperti itu. Pentakosta adalah peringatan ketuanan Roh Kudus, di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada murid-muridnya, sehingga mereka diberikan kemampuan untuk bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang berada di kota Yerusalem kala itu, dan setelah itu mereka memberitakan Injil ke seluruh pelosok negeri. Nah, Pentakosta secara harfiah kita bisa terjemahkan hari yang ke-50. Dihitung sejak Paskah. Pada hari yang ke-50 setelah itu, itulah yang disebut hari Pentakosta. Perhitungan Pentakosta dalam agama Yahudi seperti itu. Dan pada hari Pentakosta Yahudi itulah Tuhan Yesus mencurahkan Roh-Nya yang kudus, dan sejak saat itulah orang Kristen mengingat peristiwa pencurahan Roh Kudus itu dan menyebutnya Pentakosta. Saudara, kitab Kisah Para Rasul pasal 16 yang kita baca tadi, itu sesungguhnya adalah salah satu tulisan dari Dr. Lukas. Ditulis pada tahun 63 Masehi. Kita tahu bersama, Lukas sangat menaruh perhatian pada sejarah dunia, dan dia juga menuliskan pemahaman teologinya tentang Roh Kudus, tentang Yesus Kristus. Nah, penginjil Lukas melalui kitab Kisah Para Rasul sesungguhnya menunjukkan kepada kita peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita sesungguhnya sedang diarahkan untuk memahami peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan umat manusia. Karena itu ketika kita membaca Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-34, kita harus tetap dalam kesadaran itu. Kita bertanya, apa peran Roh Kudus dalam bacaan kita saat ini? Apa peran Roh Kudus dalam kehidupan bergereja? Dari teks Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-34, saya mencatat ada 4 peran Roh Kudus di sini. Yang pertama, Roh Kudus berkuasa atas roh jahat, ya. Roh yang memberikan kemampuan tenung atau kemampuan meramal, itu kita temukan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ini. Dan karena ramalannya itu, ini mendatangkan keuntungan bagi tuannya. Dalam hal ini, tuan-tuan perempuan disebutkan dalam ayat yang ke-19. Tuan-tuan perempuan ini memiliki seorang yang oleh roh jahat diberikan kemampuan meramal tentang masa depan. Nah, ketika Paulus dan Silas mampir di kota Filipi, mereka merasa terganggu dengan teriakan dari perempuan yang dikuasai oleh roh jahat ini, yang bisa meramal, yang bisa mengetahui tentang hal-hal yang banyak orang tidak tahu tentang hal itu. Salah satunya tentang Paulus dan Silas. Orang yang dikuasai oleh roh jahat ini berkata seperti ini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Apa yang dikatakannya ini benar, saudara sekalian. Tetapi ini adalah perbuatan dari roh jahat, ya. Ternyata roh jahat bisa memanipulasi orang untuk mengucapkan kata-kata yang terkesan spiritual, terkesan rohani. Tapi sebenarnya di balik semuanya itu, roh jahat punya maksud yang tidak baik. Roh jahat punya maksud yang membahayakan Paulus dan Silas. Nah, di sini kita mau lihat roh jahat yang menguasai perempuan ini ditaklukkan oleh Roh Kudus. Paulus dan Silas
mengusir roh jahat itu dari orang ini. Dan ketika roh jahat itu keluar dari orang ini, maka orang ini kehilangan kemampuan untuk meramal, kehilangan kemampuan untuk bertenung. Nah, ini tentu saja merugikan majikannya. Jadi selama ini perempuan ini dimanfaatkan oleh majikannya. Jadi kemampuannya untuk meramal itu mendatangkan uang. Dan karena itu tuannya senang. Tapi ketika Paulus mengusir roh jahat itu, kemampuan itu hilang. Nah, karena itu tuan-tuan perempuan ini marah. Dan persoalan kehidupan selalu begitu, saudara sekalian, soal penghasilan. Ketika kita punya penghasilan, lalu penghasilan kita itu dirampas orang, itu masalah. Ataupun penghasilan kita itu dikurangi, yang seharusnya kita dapatkan sekian, kemudian dikurangi oleh sang pemberi gaji kita misalnya, itu menjadi masalah dalam kehidupan. Nah, itu yang terjadi di sini. Tuan-tuan dari si perempuan ini dirugikan. Dan karena itu mereka memfitnah Paulus dan Silas. Fitnahan mereka, Paulus dan Silas mengacau dan mengajar adat istiadat yang bertentangan dengan adat istiadat orang Roma. Saudara, di sini kita diperhadapkan oleh Lukas bahwa roh jahat takluk pada Roh Kudus. Itu hal pertama yang kita lihat di sini. Peran Roh Kudus adalah menaklukkan roh jahat. Roh jahat yang acap kali dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menghancurkan sesamanya, itu takluk di bawah kuasa Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus memberi kekuatan. Perhatikan ayat yang ke-23. Paulus dan Silas berkali-kali diderah. Jika mereka sabar menghadapi semuanya itu, jika mereka kuat menghadapi semuanya itu semua karena Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus membebaskan. Saat Paulus dan Silas dipenjara dan menyanyi, saat itu juga Roh Kudus menolong dan mendatangkan gempa bumi, sehingga pintu terbuka, belenggu terlepas. Hal itu kita lihat pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Yang menarik perhatian saya di sini adalah Paulus dan Silas bernyanyi di penjara, memuliakan Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan caranya menyelesaikan masalah mereka. Dalam menempuh kehidupan, saya harap ini diingat. Acap kali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Allah punya caranya sendiri. Ketika kita memuliakan Dia, memuji namanya, mengambil sikap, berserah kepadanya, Tuhan bekerja untukmu. Dia melakukan yang terbaik bagimu. Itu yang kita lihat di sini. Silas dan Paulus bernyanyi memuji Tuhan di penjara. Secara logis, mereka tidak bisa melepaskan diri dari penjara. Tetapi oleh kuasa Tuhan, belenggu mereka lepas dan pintu terbuka. Jadi mereka bisa keluar dari penjara itu. Tetapi mereka tidak mau melakukannya. Sebab bagi Paulus dan Silas, mereka di penjara itu kesempatan bagi mereka untuk memberitakan Injil. Ada banyak orang yang dipenjara di dunia ini. Dan acap kali tidak memanfaatkan hal ini sebagai kesempatan baginya memberitakan Injil. Paulus dan Silas melakukan itu. Sekalipun mereka di penjara, mereka gunakan itu untuk memberitakan Injil. Dan Roh Kudus membebaskan mereka dari belenggu penjara itu. Yang keempat, peran Roh Kudus yang keempat, Roh Kudus menolong kita untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Perhatikan ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-34. Ya, Roh Kudus menolong Paulus dan Silas bersaksi, memberitakan tentang Yesus Kristus kepada kepala penjara yang nyaris bunuh diri. Dengan perkataan-perkataannya, memberitakan Injil Yesus Kristus. Orang yang nyaris bunuh diri, tidak jadi bunuh diri. Nah, ini menjadi catatan penting bagi kita. Yang bisa mengubah hati orang adalah Roh Kudus.
ketika kita menyampaikan firman Tuhan, memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalamnya. Karena itu jangan pernah berhenti memberitakan firman Tuhan, sampaikan terus kebenaran firman Tuhan itu, karena Roh Kudus bekerja ketika kita menyampaikan firman Tuhan. Kepala penjara di Filipi ini tidak jadi bunuh diri, dia pada akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah karya Roh Kudus melalui Paulus dan Silas. Lalu apa maknanya bagi kita? Saya mencatat 3 hal penting di sini. Yang pertama, percayakan hidupmu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Jangan percaya pada ramalan-ramalan, rok-rok tenung. Sebab dewasa ini ada banyak orang mengajarkan tentang ramalan melalui garis tangan, melalui bintang-bintang, dan lain sebagainya. Kita diingatkan oleh kisah para rasul ini bahwa kehidupan yang sedang kita jalani ini harus dijalani dalam kepercayaan sepenuhnya kepada Roh Kudus. Yang kedua, sebagai pengikut Yesus Kristus, kita tidak luput dari pergumulan hidup. Jangan habiskan waktumu mengeluh. Percayalah, Roh Kudus adalah penolongmu. Biarlah Roh Kudus berkarya dengan caranya sendiri. Kalau menggunakan akal budi, menggunakan logika, Paulus dan Silas tidak mungkin bisa keluar dari penjara. Tetapi logika Roh Kudus mengatasi logika manusia. Dengan caranya, Roh Kudus membebaskan Paulus dan Silas. Yang ketiga, bersaksi tentang Yesus Kristus atau memberitakan firman, mintalah selalu pertolongan Roh Kudus. Ketika kita bersiap diri untuk berkhotbah, untuk memberitakan firman Tuhan, kita diingatkan, mintalah pertolongan Roh Kudus. Sebab dengan pertolongan Roh Kudus, kita dapat menyampaikan kebenaran firman dengan penuh kuasa, dan semakin banyak orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya dengan jamahan Roh Kudus, kita dapat mengalami keberhasilan dalam pelayanan. Itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mengingatnya. Roh Kudus penolong kita. Dia menolong kita untuk memberitakan Injil. Dia menolong kita untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan. Dia setia bersama-sama dengan kita dalam setiap gembara hidup kita. Percayalah pada Roh Kudus. Melangkahlah dalam keyakinan Roh Kudus senantiasa besertamu. Amin.